sedikit. Saat ini riba itu sudah merebak kemana-mana. Ya kan? Kalau dulu mungkin kalau kita minjam ke bank ke riba itu datang ke kantornya, ke banknya. Sekarang lewat handphone itu masuk itu. Ada kami gitu, dan lain sebagainya. Ya, itu sudah kemana-mana. Padahal Rasul mengatakan jika idza zuhara zina wa riba, kita sudah merajalela tampak zina dan riba, maka di suatu negeri maka mereka menghalalkan azab Allah atas diri mereka. Hayya 'alas shalah. Nah, saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW. Ini ada kaitannya dengan Isra Mi'raj. Nah, pada waktu aku dimisrakan di langit, ya, dari hadis riwayat Al-Asabani dari Abu Sa'id Al-Khudri. Waktu aku dimisrakan ke langit, aku memandang ke langit dunia, kata Rasulullah. Ternyata di sana terdapat banyak orang yang memiliki perut seperti rumah-rumah yang besar. Dan perut mereka itu telah doyong, ya, perut mereka itu sudah doyong. Mereka dilemparkan dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Jadi Rasulullah ketika dimi'rajkan itu melihat, ya, orang-orang yang perutnya besar sebesar rumah, ya. Dan mereka dilemparkan secara bertumpuk dan dilewati oleh pengikut Fir'aun. Kita aja dari Fir'aun, ya. Kita aja ngomongin orang Fir'aun, ya. Nah, ini orang-orang nanti yang perutnya besar itu dilewati oleh pengikut Fir'aun. Mereka diberdirikan di dekat api neraka setiap pagi dan sore. Artinya ini belum kiamat, ya. Mereka berkata, wahai Rabb kami, janganlah pernah terjadi hari kiamat. Aku tanyakan, hai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu yang tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Itu ketika dimi'rajkan, ada orang-orang yang perutnya sebesar rumah. Ini mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang pemakan riba dari kalangan umatmu. Nah, terus hadis Rasulullah yang lain dari hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan As-Sabani, tadi dimi'rajkan, sekarang pada saat aku diisrakan, ya, tatkala kami telah sampai ke langit yang ketujuh. Ketemu siapa ke langit ketujuh? Nabi Ibrahim. Aku melihat ke arah atasku, ternyata aku menyaksikan kilat, petir dan badai. Lalu aku mendatangi sekelompok orang-orang yang memiliki perut seperti rumah. Jadi perutnya besar. Di dalamnya banyak terdapat ular berbisa. Perutnya besar, sebesar rumah, itu di dalam perut itu ular berbisa yang dapat terlihat jelas dari luar perut mereka. Jadi perutnya besar dan itu sangat terlihat jelas ada ular berbisa di dalamnya. Kemudian aku tanyakan, Nabi Muhammad menanyakan, hai Jibril, siapa mereka? Ya, Jibril menjawab, mereka adalah pemakan riba. Ini adalah penjelasan dari Rasulullah SAW, ya kan, terkait orang-orang yang memakan riba. Ya, mudah-mudahan kita semua yang di sini bukan termasuk orang-orang yang pemakan riba. Amin ya rabbal alamin. Karena ini dijelaskan oleh Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, jadi orang kita kenapa nggak beriba? Dosa-dosa dikit nggak apa-apa. Padahal dosa riba itu lebih berat dibandingkan dengan berzina. Ya, dirhamun riban ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittati wa salasina zaina. Jadi 1 dirham riba yang dimakan, ya, seorang dari transaksi riba itu, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan zina. 36 kali. Bukan 1 kali, tapi 36 kali. Namun jangan berpikir kalau gitu zina aja lah. Yang nggak begitu juga. Dosa zina saja luar biasa besarnya. Orang yang berzina kalau mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hukumannya itu adalah kalau yang sudah nikah itu dirajam. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu
min huma mi'atal jaldah. Ini yang belum menikah, itu dicambuk 100 kali. Itu perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Maka jilidlah, dicambuk dengan 100 kali cambukan. Yang belum berzina, yang belum bernikah. Kalau yang sudah menikah itu dirajam. Dirajam itu dibenam tanah sepinggang, dilempar pakai batu kecil-kecil sampai meninggal. Itu kalau mau diampuni dosanya. Itu yang zina. Riba 36 kali. Lebih berat dari itu. Ya kan? Nah, ini dosa zina itu luar biasa. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Haythami dikatakan bahwa nanti di neraka Jahanam itu ada satu lembah yang bernama Jubul Husni. Ya, ia dipenuhi oleh ular dan kalajengking. Ular kalajengkingnya itu sebesar anak kuda. Ya. Kalajengkingnya itu sebesar anak kuda dan memiliki 70 sengat. Kalau kalajengking di dunia kan 1 sengat ya. Masing-masingnya memiliki kantung bisa. Ya. Nah, kalajengking itu akan menyengat pezina dan memasukkan isi kantong bisanya tadi ke dalam tubuh pezina. Dan pezina itu akan merasakan pedih. Sakitnya selama 1000 tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya dan akan mengalir dari kemaluan itu nanah dan darah busuk. Siapa itu? Pelaku ya, zina. Ya kan? Itu zina, riba 36 kali. Ya. Saya kan nggak berzina, tapi riba. Nah, riba lebih berat dari zina. Ya kan? Dan zina itu adalah dosa yang paling ringan dari riba. Orang mengatakan riba-riba dikit nggak apa-apa lah, dosa-dosa dikit nggak apa-apa. Padahal zina itu dosa paling ringan. Dan zinanya itu bukan dengan orang lain, tapi dengan ibu sendiri. Jadi kalau yang ngambil riba itu sama saja dengan berzina atau menzinai ibu sendiri. Nauzubillah min zalik. Ya kan? Riba salah satun wasaba'una baban. Riba itu punya 73 pintu. Ya kan? Aisaruha yang paling ringan mislu seperti ayang kihar rojulu ummahu. Seperti seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Itu dosanya yang paling ringan. Bukan dengan orang lain, tapi dengan ibu sendiri. Ada yang mau? Ada yang tega? Saya kain kita nggak akan tega menzina ibu sendiri. Tapi orang yang berzina, dia melakukan hal ini. Ini dosa yang paling ringan. Ya kan? Nah, kenapa hal ini terjadi? Jadi hadis yang di awal tadi itu menjelaskan ayat Al-Quran. Al-Baqarah 275. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna alladzina yatakhabbatu syaitan minal mas. Orang-orang yang memakan riba itu tidak mampu berdiri sebagaimana berdirinya orang-orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila. Nah, di Al-Baqarah 275 itu Allah berfirman bahwa orang-orang yang memakan riba itu nggak mampu berdiri sebagaimana berdirinya orang-orang yang kemasukan setan. Tapi faktanya saat ini di dunia kita lihat orang-orang yang makan riba itu luar biasa. Keren-keren, gagah-gagah, bajunya necis-necis. Nggak ada yang nggak bisa berdiri, semuanya bisa berdiri dengan gagah. Bahkan nggak sedikit orang yang pingin kerja di mana, kerja di bank segala macam, bangga. Nah, padahal di ayat Al-Baqarah 275 Allah mengatakan orang yang makan riba itu nggak bisa berdiri. Sebagaimana berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Nah, disitulah kemudian Rasulullah menjelaskan ketika aku diisrokan, ketika aku dimi'rajkan. Jadi nggak bisa berdirinya itu bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Orang-orang yang pemakan riba tadi, mereka doyo nggak bisa berdiri itu nanti di akhirat. Perut mereka besar, isinya adalah ular berbisa. Nauzubillah min zalik. Kenapa bisa demikian? Nah, di Al-Baqarah 275 itu disebutkan zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Karena mereka mengatakan jual beli itu sama aja dengan riba. Padahal Allah itu sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah,
Jadi mereka yang tetap mengambil riba itu mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Ini kan. Kalau jual beli, misalnya kita punya uang 10 juta, kita belikan motor second. Kita jual 10 juta 500, modalnya 10 juta, kita beli motor, kemudian kita jual 10 juta 500. Modal 10 juta, dapat untung 500 ribu. Nah, terus ada juga, misalnya, siapa dicontoh? Pak Abdullah, ya kan, dia ada project atau dia lihat ada orang yang butuh, dia butuh uang 10 juta. Nah, dia lihat ada handphone bagus nih, orang jual murah, handphone iPhone atau Samsung Note, nah gitu. Modalnya berapa dia jual, murah saja yang harus 20-an juta, dia jual 10 juta. Ini kalau dia jual 11 juta cepet nih katanya. Pinjam 10 juta, dia pinjam 10 juta, nah nanti 10 juta saya pinjam, nanti kalau laku di sini saya kembalikan 10 juta 500. Nah ini sama-sama modalnya 10 juta, tapi dan untungnya juga 500 ribu. Nah, ini orang-orang yang makan riba mereka mengatakan sama, zalika bi'annahum qalu innamal bai'u misru riba. Ini sama aja jual beli dan riba. Padahal kalau lihat faktanya, yang pertama itu jual beli, yang kedua itu riba. Kenapa yang pertama itu jual beli, beli motor, kemudian motornya dijual. Sementara yang kedua ini dia pinjam uang 10 juta, kembalinya ada tambahan 500 ribu. Satu jual beli, satu riba. Nah, orang-orang mengatakan itu sama. Padahal Allah mengatakan itu berbeda. Ya kan? Riba itu apa? Nah, riba secara makna, secara bahasa itu ziyadah, tambahan. Nah, secara syar'i itu adalah setiap tambahan atau keuntungan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan masa menunggu. Ini ribanya, ini riba nasiah. Kalau bicara riba, ini ada dua ya, riba fadl sama riba nasiah. Kebanyakan kalau pinjam meminjam itu riba nasiah, kalau tukar menukar itu biasa riba fadl. Kalau mau lebaran, ada tukar tuh 100 ribu, tukar dengan 95 ribu, nah itu riba fadl. Tukar menukar, ada selisih di dalamnya. Itu riba. Penjelasan Rasulullah SAW, kullu qardin jaro nafa'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ada tambahan itu adalah riba. Ya, jadi setiap pinjam meminjam yang ada manfaat di dalamnya adalah riba. Nah, kira-kira kalau kita minjam 100 ribu, kemudian kita kembalikan 100 ribu, ini kan nggak boleh ada tambahan nih. 100 ribu pinjam, kembali 100 ribu. Atau pinjam 1 juta, kembali 1 juta. Terus ditambah martabak. Boleh nggak? Minjam 1 juta, kembali juga 1 juta, tapi plus martabak. Boleh? Nah, martabaknya itu riba. Ya. Jadi martabaknya riba. Karena di kullu qardin jara nafa'a fahuwa riba. Ya. Setiap pinjam meminjam yang ada manfaat. Nah, manfaat ini luas. Tidak hanya uang saja, tapi manfaat di situ. Nah, itu adalah riba. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi manfaat yang ditarik dari peminjam-minjam itu salah satu dari cabang riba. Hati-hati. Ya, maka kalau ditanya dikait-kaitkan, ini masuk ke muamalah ya. Jangan sampai ya, kita termasuk di situ. Kita bicara tentang Isra Mi'raj, kemudian ada penjelasan hadisnya yang saya yakin mungkin jarang disampaikan terkait hadis tersebut. Ya kan? Nah, penjelasan hadis tersebut Abu Burdah bin Abu Musa, saya agak cepat ya karena memang waktunya tadi disampaikan agak terbatas. Aku datang ke Madinah dan bertemu dengan Abdullah bin Salam. Ia berkata, "Kamu hidup di zaman sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu jika seorang berhutang kepadamu dan dia memberikan sekanjang rumput atau gandum atau jerami, janganlah kamu terima. Karena itu adalah riba." Jadi kalau udah pinjam meminjam dikasih sekeranjang rumput, dikasih gandum, dikasih apapun itu jangan diterima. Karena itu masuk riba. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Jika seseorang di antara kamu memberi pinjaman dan peminjam menawarkan kepadanya makanan, janganlah kamu menerimanya. Dan jika peminjam menawarkan tunggangan, janganlah ia menerimanya." Jadi kalau saya misal ini dipanjang, ada yang kerja di Kalianda, biasa tuh nunggu tuh berangkat bareng, selama dicuekin aja.
Ya kan, dicuekin. Kemudian yang punya mobil atau punya motor tadi butuh pas di sana mungkin mobilnya rusak, minjem tuh sama bapak yang si B misalnya yang biasa nunggu di sini. Itu dicuekin aja, minjem. Nah, besoknya ya kan, minjem berapa sebulan. Besoknya kita ketemu, ayo naik. Nah, naik karena tempat dia bareng. Nah, naik dia itu ditawarin dan dia naik ditumpangin, nah itu riba. Itu riba. Karena apa? Manfaat dari pinjam meminjam, manfaat dari pinjam meminjam tadi. Ada yang diambilnya, ada yang diterimanya. Kalau dia nerima tumpangan itu termasuk riba. Terus gimana dong? Repot banget dong. Iya, faktanya begitu. Hadisnya begitu. Nah, terus gimana? Ada celahnya nggak? Ada. Celahnya apa? Kecuali kalau sebelumnya itu sudah biasa. Biasanya maksudnya mana? Kayak tadi, biasanya tetanggaan, ya kan. Kalau belum pernah saling memberi, kemudian pinjam uang. Nah, pinjam uang balik sama pinjam 100 juta, kembali 1 juta dengan sayur. Sayurnya itu riba. Tapi kalau sebelumnya sudah sering kasih sayur, kolak, sering memberi, kemudian minjem uang 1 juta, kemudian dibalikin plus sayur, plus kolak, apapun itu, nah itu nggak termasuk riba. Kenapa? Sebelumnya sudah terbiasa. Maka di sini sampaikan bahwa kecuali apabila sudah terbiasa dengan saling menukar demikian. Termasuk tadi, ketika selama ini berangkat ke kantor itu biasa dibonceng. Kemudian pinjam uang. Nah, besok naik itu bukan riba. Karena selama ini sudah biasa dibonceng. Nah, maka sesama muslim tuh sering memberilah. Ketika ada yang sulit, ada yang ini lihat dinaikin lah. Siapa tahu suatu saat kita butuh, kita pinjam. Nah, kita kan jadi enak nggak enak tuh. Ya kan udah dipinjemin kok cuek amat. Kalau selama ini sudah terbiasa dibonceng, diajak, insya Allah itu tidak termasuk riba. Kalau selama ini sama tetangga sering tahadu, sering memberi. Nah, ketika pinjam uang, insya Allah itu tidak termasuk riba tambahannya. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini termasuk dengan riba. Terus bagaimana seharusnya? Nah, seharusnya itu wa ahlul bai'a wa harrama riba. Ya, Allah itu sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, jual beli jelas, uang ketemu barang jadi uang itu jual beli, tapi uang ketemu uang baliknya uang itu riba. Minjem uang 10 juta, kembalinya juga uang plus uang, itu adalah riba. Ya, sementara kalau kita punya uang dibelikan barang, terus nanti ada tambahan dari uang itu jual barang ada kelebihan. Nah, kelebihan itu jual beli namanya keuntungan. Itu tidak termasuk riba. Ya kan. Nah, terus bagaimana kalau sudah terlanjur ngambil riba? Kalau sudah terlanjur ngambil riba, maka di situ di ayat Al-Baqarah 275, "Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu masalaf." Barang siapa yang sudah datang peringatan yang selama ini enggak tahu riba itu haram, atau tahu riba itu haram tapi enggak tahu apa yang dimaksud dengan riba. Nah, sekarang udah dijelasin tuh riba ini seperti ini. Nah, maka kalau dia berhenti, fantaha, berhenti dia mengambil riba itu, falahu masalaf. Yang lalu itu sudah urusannya itu wa amruhu ilallah. Urusan itu kembali kepada Allah. Enggak. Oke, iya. Kita sambung, udah azan ya. Insya Allah nanti kita sambung. Kita azan terus sholat dulu ya berarti. Oh, azan saja. Oh iya dah, tafadhol. Silakan yang azan dulu. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Semoga nanti selesai pulang ini bisa tidur ya. Insya Allah. Khawatir biasanya yang ngambil riba biasanya nggak bisa tidur biasanya. Nanti kalau mau buka ayatnya itu di Al-Baqarah 275 ya. Nah, kalau mau buka-buka nggak apa-apa. Biasa saya nyampaikan ini orang nanti buka-buka itu. Al-Qur'annya dibuka, 275 dibuka, dibolak-balik. Berharap artinya berubah. Tapi nggak akan berubah. Ya. Oke, nah bagaimana kalau sudah terlanjur mengambil riba? Ya, faman ja'ahu, barang siapa yang
ja'ahu sampai kepada dia mau'izatum peringatan mir rabbihi dari Tuhannya, fantaha dan dia berhenti dari mengambil riba itu, falahu maka baginya itu masalafnya. Ya, urusan yang terdahulu itu wa amruhu ilallah. Urusannya itu kembali kepada Allah. Jadi yang selama ini sudah ngambil riba dan tahu misalnya malam ini riba nih, tahu riba faktanya seperti ini, berhenti ngambil riba, maka urusannya kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahan kita, ampuni dosa-dosa riba kita yang telah lalu. Ya, kalau langsung berhenti. Nah, gitu. Dan bagaimana kalau dengan orang-orang yang mengulang-ulang ngambil riba? Nah, di sini di Al-Baqarah di situ orang katakan orang biasa ngambil riba itu dosa-dosa dikit nggak apa-apa. Padahal dosanya tadi seperti berzina dan zina itu dengan ibu kandung sendiri. Itu dosa paling ringan. Dosa paling berat mengambil riba apa? Nah, dibaca sampai akhir ayat 275 Al-Baqarah. Itu bagaimana orang-orang yang mengulang, waman ada barang siapa yang mengulangi ngambil riba. Allah mengatakan riba itu haram. Yang halal itu jual beli dan dia masih mengambil riba. Dia mengatakan jual beli itu sama saja dengan riba. Enggak apa-apa, enggak ada bedanya. Nah, waman ada faulaika ashabun nar. Barang siapa yang mengulang-ulang ngambil riba, maka mereka adalah ashabun nar, penghuni neraka. Ya nanti kan neraka sudah masuk neraka kan nanti akan diampuni kemudian masuk surga. Di akhir ayat itu Al-Baqarah 275 dikatakan waman ada faulaika ashabunar. Enggak berhenti sampai situ. Hum fiha khalidun. Nah, jadi orang yang mengulang-ulang ngambil riba mengatakan sama aja jual beli dengan riba, hum fiha khalidun. Mereka itu selama-lamanya di neraka. Kalau sudah begitu buat apa kita sholat? Buat apa kita haji? Kita masih ngambil riba, mengatakan jual beli itu sama aja dengan riba. Itu kekal. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita sholat, puasa, zakat, tahajud, tunggang-tunggit di situ. Tapi masih saja mengulangi ngambil riba. Dan itu katakan sama saja. Ya, maka hum fiha khalidun. Apa beda kita dengan orang kafir? Ya, nanti silakan dibuka Al-Baqarah 275. Sampai akhir baca ayatnya. Ya. Dengan separuh saja, tapi sampai akhir. Di situ dikatakan waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, saya yakin kita yang khatam one day one juz berarti dalam satu bulan satu kali melewati ayat ini. Nah, ketika ayat ini mengatakan orang-orang yang tadi mengulang-ulang ngambil riba, maka mereka adalah penghuni neraka dan hum fiha khalidun. Ini dosa paling beratnya. Dosa paling beratnya kekal di neraka. Nauzubillahi summa nauzubillah. Maka tadi saya katakan biasanya nggak bisa tidur nanti ini. Yang mudah-mudahan bisa tidur. Nah, bagaimana jika kita tidak mengambil makan riba? Saya kan nggak mengambil, nggak memakan riba. Nah, apa kata Rasulullah SAW? La'ana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melaknat akilar riba, orang-orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan orang-orang yang memberikan riba, wa katibahu, orang-orang yang mencatatnya, ya kan, wa syahidaihi, dan orang-orang yang menjadi saksi. Ya. Wa qala, Rasulullah berkata, hum sawaun, mereka itu sama saja, yang memakan riba, yang memberi riba, juru tulisnya, juru ketiknya, yang mencatatnya, dan kedua saksinya. Hum sawaun, mereka itu sama saja. Saya kan nggak memberi, tapi saya cuma nyatatnya aja. Nah, hum sawaun, sama saja dengan pemberi dan pemakan riba. Terus bagaimana caranya kalau ingin bertobat? Nah, kalau ingin bertobat, nah di ayat berikutnya di 279, 279 Allah berfirman, fa illam taf'alu, jika kalian tidak berhenti, ya kan? Itu di ayat sebelumnya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ya,
Jadi kita di orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang bertakwa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah wa dzaru ma baqiya minar riba dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ya. In kuntum mu'minun. Jika kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Ya kan? Jadi disuruh tinggalkan. Kalau nggak mau ninggalkan gimana? Kalau kita tidak mau berhenti dari ngambil riba terkait dengan riba tersebut, maka fa illam taf'alu, kalau kalian nggak mau berhenti tuh dengan riba, kaitan dengan riba, fa'zanu biharbim minallah. Maka umumkanlah biharbim minallah, perang dengan Allah wa rasulihi. Jadi kalau kita nggak mau berhenti nih ngambil riba, tahu haram, kamu nggak mau berhenti, maka disuruh umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Kira-kira kalau kita perang dan Allah dan Rasul, ada yang berani? Menang siapa? Yakin menang lawan Allah dan Rasul. Nah, jadi kalau nggak mau berhenti ngambil riba, iklankanlah, umumkan perang dan Allah dan Rasul. Ini firman Allah dalam Al-Baqarah 279. Ya kan? Wa in tubtum, dan kalau kalian ingin mau bertobat, falakum ru'usu amwalikum. Maka bagi kalian itu pokok modalnya saja. Jadi pokok hartanya saja. Kalau minjam 1 juta, ya bayar 1 juta. Itu kalau mau tobat. Nggak boleh ada tambahan. Ya, kalau mau ada tambahan berarti masih ngambil riba. Kalau masih ngambil riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasul. Berarti kita tuh nantang Allah dan Rasul. Ya kan? La tazlimuna wa la tuzlamun. Ya, kalian itu tidak menzolimi dan juga tidak dizolimi. Nah, ini Al-Baqarah 279. Ya, ini kaitannya. Ya, jadi kalau sudah tahu nggak mau berhenti, berarti kita sama saja dengan menantang Allah dan Rasulnya. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ini terkait dengan riba, mudah-mudahan tadi ya gambaran. Kenapa berbicara tentang ini? Karena nggak sedikit saat ini riba itu sudah merebak kemana-mana. Ya kan? Kalau dulu mungkin kalau kita minjam ke bank ke riba itu datang ke kantornya, ke banknya. Sekarang lewat handphone itu masuk itu. Ada kami, gitu, dan lain sebagainya. Ya, itu sudah kemana-mana. Padahal Rasul mengatakan jika idza zuhara zina wa riba, kita sudah merajalela tampak zina dan riba, maka di suatu negeri maka mereka menghalalkan azab Allah atas diri mereka. Jadi kalau kita lihat riba dan zina sudah merajalela saat ini, riba itu udah di mana-mana. Ya kan? Kalau dulu mungkin pedagang saja, pengusaha aja yang kena riba. Saat ini nggak hanya pedagang, PNS, ojol juga, semuanya itu udah kena riba. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka penting bagi kita untuk tadi kita harus kalahkan ya logika kita tadi dengan logika keimanan. Rezeki itu udah dijamin sama Allah. Kewajiban kita itu mencari yang halal, yang haram ditinggalkan. Riba ini haram, harus ditinggalkan. Yang mudah-mudahan ketika kita mengetahui terkait dengan apa itu riba secara singkat ya. Nah, kemudian kita bisa dan Allah berikan kekuatan bagi kita untuk meninggalkan riba. Jadi sudah dikasih tahu terkait dengan dosanya dan konsekuensinya. Ya, kita hanya bisa menasihati, mengingatkan. Ini pengingat bagi kita. Karena luar biasanya ya, dosa terkait riba tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya melaksanakan ketaatan tapi juga meninggalkan ya, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Acara yang terakhir adalah penutup. Demikianlah acara